Halo guys, jumpa lagi di channel aku, Alma Zulfa. Tabir kelam dan yang paling menyeramkan telah kubuka kembali di Alma Zulfa Story episode kali ini. Gimana nih guys? Masih sehat-sehat saja kan? Dan masih puasa kan di bulan ini? Jangan sampai gak puasa ya, nanti dosa. Di tanah Jawa ada suatu malam yang disambut dengan diam. Tak ada pesta, tak ada tawa berlebihan, yang ada hanya langkah kaki tanpa alas yang mengiringi benteng keraton dalam sunyi. Itulah malam satu suro. Banyak yang menyebutnya malam paling mistis dalam setahun. Namun, bagaimana sebenarnya asal-usul malam satu suro ini? Cekidot, masuk videonya. Secara historis, malam satu suro berasal dari perubahan sistem kalender di Jawa pada tahun 1633 atau abad ke-17. Raja atau Sultan Agung Kerajaan Mataram menetapkan kalender baru, menggabungkan antara peninggalan Hindu-Buddha dan dengan Hijriyah. Kalender ini dinamakan kalender Islam Jawa atau kalender Jawa Islam. Bulan pertamanya adalah Suro dari kata Asyuro di bulan Hijriyah agama Islam. Artinya malam satu suro adalah malam tahun baru di Jawa. Bukan malam kemunculan makhluk halus, bukan pula hari terkutuk. Ia adalah awal tahun dalam sistem penanggalan resmi Jawa. Namun sejarah kerajaan bertemu dengan budaya rakyat dan disitulah malam atau kejanggalan mistis mulai tumbuh. Tradisi malam satu suro masih dijalankan hingga kini, terutama di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Yang pertama adalah mubeng benteng. Ritual ini berjalan mengelilingi benteng keraton dalam diam, tanpa alas kaki, tanpa berbicara. Maknanya adalah introspeksi dan pengendalian diri. Namun bayangkan ribuan orang berjalan pada malam hari tanpa suara dan tak hanya langkah kaki saja dalam sunyi. Itulah sangat berat. Yang kedua, penyucian benda pusaka. Penyucian benda-benda pusaka ini atau pusaka keraton ini secara budaya ini simbolnya penyucian dan penghormatan warisan budaya. Air yang mengalir perlahan, obor yang menyala redup, dan bayangan bergerak di dinding keraton. Bagi yang tak memahaminya, maknanya suasana ini terasa mencekam. Dalam tradisi Jawa, bulan Suro dikenal sebagai bulan laku prihatin. Masyarakat menghindari pesta besar-besaran seperti pernikahan, sebagian memilih untuk puasa ataupun tirakat. Tujuannya bukan untuk karena sial, melainkan untuk refleksi diri sendiri dan penguatan batin. Namun budaya Jawa sangat lekat dengan simbolisme. Keheningan dianggap sakral, kegelapan ruangan dianggap ruang perenungan. Ketika ritual dilakukan di tengah malam dan memakai pakaian adat berwarna hitam tanpa suara, tak heran si Genzi ini menganggapnya hal mistis. Padahal secara fakta sejarah tidak ada arsip kerajaan yang menyebut malam ini sebagai malam makhluk gaib berkeliaran. Yang ada hanyalah malam spiritual. Malam satu suro adalah simbol awal yang baru, penyucian diri dan introspeksi sebelum melangkah. Ia adalah perpaduan budaya Jawa dan Islam, tradisi kerajaan dan rakyat. Namun suasananya sunyi, gelap dan penuh konsentrasi, membuatnya tetap terasa magis dan mistis. Malam satu suro bukan tentang ketakutan, melainkan ia tentang keheningan, bukan tentang makhluk yang tak kasat mata, melainkan tentang diri kita atau melihat diri kita. Namun ketika ribuan melangkah terdengar dalam gelap dan angin menyentuh dalam dinding keraton, kita bisa menyangkal malam itu memang memiliki suara yang sulit dijelaskan dan selalu terasa sedikit mencekam dan juga mistis. Sobat Mazul, kita bisa tarik kesimpulan bahwa malam satu suro itu bukanlah malam mistis, tetapi malam tahun baru seperti kalender Hijriah dan di dalam Islam. Dan kita pada malam satu suro seharusnya tidak mempercayai hal-hal mistis. Ya memang benar kita hidup berdampingan, tetapi
Ingat, pada malam satu suro itu bukanlah malam makhluk halus berkeliaran, tetapi adalah waktunya malam untuk introspeksi diri dan juga memperkuat amal ibadah dalam Islam ya guys ya. Oke, mungkin itulah tadi cerita tentang malam satu suro. Kalau ada aku salah dalam bercerita, mungkin kalian bisa membenarkan di kolom komentar di bawah ini. Tetap jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Cintai terus atau lestarikan terus seni budaya Indonesia dan Nusantara. Dan terakhir, salam Mazu Lovers. Adios.